Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Adha dari program studi SL Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan hasil review saya tentang pertemuan-pertemuan di dalam mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Baik, di pertemuan pertama yaitu ada penyajian kontrak kuliah, peraturan kelas, dan sistem penilaian. Kedua, rencana program pembelajaran dalam satu semester, materi apa saja yang dipelajari dan pembagian setiap berkelompok. Dan ketiga, cara belajar siswa aktif, yaitu dengan presentasi terus tanya jawab. Terus di pertemuan kedua ada data dan informasi. Data adalah catatan atau sekumpulan fakta yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang memiliki nilai tertentu yang biasa digunakan untuk pengambilan nilai dan keputusan. Keamanan data, perlindungan data di dalam suatu sistem melakukan otoritas tidak sah atau perusakan dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi. Aspek utama keamanan data dan informasi yaitu memiliki beberapa aspek utama, yaitu privasi dan confidentiality, integrity, authentication, dan availability. Basis data dan sistem basis data. Basis data merupakan sekumpulan data yang disusun dalam bentuk beberapa tabel yang saling memiliki relasi maupun berdiri sendiri. Sistem terdiri atas kumpulan file dan tabel yang saling berhubungan. Dalam sistem basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakaian dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file tabel-tabel tersebut. 5 komponen sistem data, yaitu terdapat 4: data, hardware, software, DBMS, user, terus hierarki data. Basis data, kumpulan dari file membentuk sebuah sistem basis data. File kumpulan dari record yang saling berkaitan dengan dan memiliki format file yang sama namun berbeda isi datanya. RDBMS, Relational Database Management System atau Relational Database adalah jenis database menggunakan sistem DBMS terbaru yang pertama kali digagas oleh seorang pakar database bernama Edgar F. Colt. Baik, kita ke pertemuan ketiga, yaitu ada organisasi berkas. Organisasi berkas adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan menyimpan record-record dalam sebuah berkas. Adapun struktur tertentu yang dijelaskan oleh kelompok yang menjelaskan pertemuan 3 ini, yaitu ada sesuai dengan tipenya masing-masing, yaitu text file, source file, object file, executable file. Ada 4 teknik yang dijelaskan oleh si pemberi materi, yaitu ada sequential, ada relative, ada index, ada multi-key. Terus ada DBMS, yaitu sistem perorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS juga dapat membantu dan memelihara serta pengolahan data dalam jumlah yang besar. Sehingga ada kebutuhan organisasi berkas. Kebutuhan organisasi berkas merupakan hal yang penting dalam pengelolaan data dan dokumen di berbagai bidang seperti bisnis dan pemerintahan, pendidikan, dan juga ada beberapa organisasi berkas lainnya. Efisiensi, konsistensi, pengaturan, keselamatan. Komunikasi juga ada karakter dan klarifikasi dan pada transaksi pada berkas. Di pertemuan keempat itu ada penyimpanan sekunder. Memori sekunder adalah perangkat penyimpanan dan media penyimpanan yang tidak dapat selalu diakses secara langsung oleh komputer. Ada contoh-contohnya, ada contoh-contoh jenis memori RAM, itu pertama ada DRAM, SDRAM, plus RAM, PGRAM, dan DDSDRAM. Terus di pertemuan keempat ini pemateri juga menjelaskan tentang hierarki memori. Ada memori berbentuk piramida memiliki karakter sebagai berikut: peningkatan waktu akses, peningkatan kapasitas, peningkatan jarak dengan prosesor, penurunan harga memori. Terus ada parameter penyimpanan sekunder. Yang dimaksud dengan parameter penyimpanan sekunder
adalah waktu yang dibutuhkan untuk membaca dan menulis pada disk. Waktu akses acak, terus ada rate transfer data. Baik, kita ke pertemuan kelima, yaitu ada organisasi berkas. File berkas adalah sekumpulan informasi yang saling berkaitan dan didefinisikan oleh pembuatnya. Umumnya, berkas adalah sekumpulan byte record, di mana artinya didefinisikan oleh pembuat dan pemakainya. File data dapat berbentuk numerik, alfabet, ataupun alphanumerik. Di pertemuan kelima, pemateri juga menjelaskan ada magnetic type adalah suatu alat penyimpanan data yang berkas besar dan diakses dan diproses secara sekuensial. Keuntungan penggunaan pemateri juga mencantumkan di materi tentang keuntungan penggunaan magnetic type, yaitu panjang record tidak terbatas, density data dan data tertinggi. Terus kita ke organisasi berkas dan magnetic type. Besarnya kapasitas yang bisa ditampung di type adalah tergantung dari panjang pita type dan panjang gap. Terus ada sistem blocking pada magnetic type. Kita ke pertemuan ke-6 ya. Pengertian dari awal pertemuan ke-6 yaitu adalah organisasi berkas fisik secara berurutan. Physical sequential adalah suatu metode penyimpanan data di mana data disimpan secara berurutan dalam media penyimpanan dan magnet seperti pada magnetic type. Terus kelebihan dan kekurangan dari organisasi file yang sederhana, jarak setiap aplikasi yang tersimpan sangat jelas, metode penyimpanan di dalam memori sangat sederhana sehingga efisiensi record yang besar. Kekurangannya yaitu kesulitan dalam memperbarui data, tidak bisa dilakukan pembacaan secara langsung. Ada struktur organisasi berkas yaitu ada header, record, dan footer. Implementasinya ada beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pemasukan, pengeditan data, dan penyortiran. Terus kita lanjut ke pertemuan ke-7, indeks. Di pertemuan 7 yang menjelaskan tentang indeks sequential file merupakan perpaduan terbaik dari teknik sequential dan random file. Adapun keuntungan dan kerugian sequential file adalah keuntungannya bentuk file yang paling banyak dipakai bila file ingin selalu dalam kondisi top up to date. Kerugiannya tidak bisa dilakukan secara langsung, data yang tersimpan harus sudah diurut atau disortir. Implementasinya ada dua, yaitu ada block index dan data dinamik, dan kedua adalah frame dan overview data array atau static. Kita lanjut ke pertemuan ke-8, itu membahas tentang kriptografi dan steganografi dan hashing. Pertama dari kriptografi ada 5 konsep yang dijelaskan adalah enkripsi simetris, enkripsi asimetris, fungsi hash, tanda tangan digital, dan pertukaran kunci. Terus kita lanjut ke steganografi. Konsep steganografi adalah teknik menyembunyikan pesan rahasia dalam media yang tampak sehari-hari seperti gambar, audio, teks, dan video. Beberapa konsep utama yaitu adalah media penyimpanan, pesan rahasia, beberapa metode umum, terus ada kunci atau password, ada deteksi dan ekstraksi pesan. Terus ada hashing. Hashing adalah proses matematis yang mengambil input data ataupun menghasilkan output nilai tetap yang disebut dengan hash value atau dguess. Ada beberapa konsep penting dalam hashing, yaitu fungsi hash, integritas hash, kecepatan, unidireksional, terus ada penggunaan kriptografi. Kita lanjut ke pertemuan 9. Definisi dari kriptografi. Ada kriptografi kelas bilangan benar, ada definisi kriptografi klasik dan modern yang dijelaskan dari pertemuan 9. Ada contoh kriptografi klasik, yaitu ada Sandy Chazar, Sandy P. Sandy Hill. Terus kita lanjut ke pertemuan 10, yaitu kriptografi simetris.
Pengertian dan sejarah kriptografi asimetris adalah pada pertengahan tahun 70-an, Whitfield D.V. dan Martin Hill menemukan teknik enkripsi asimetris yang merevolusi dunia kriptografi. Kunci asimetris terdiri dari pasangan kunci-kunci kriptografi yang salah satunya digunakan untuk enkripsi data. Kelebihannya itu adalah sebagai kunci publik, terus ada di pertemuan 10 juga menjelaskan ada perbedaan, ada contoh-contohnya yang dijelaskan, ada contoh-contohnya itu adalah RSA dan CC. Terus kita lanjut ke pertemuan 11, ada kriptografi simetris. Dalam kriptografi simetris terdapat beberapa bagian yang dirangkum yaitu ada definisi kriptografi simetris. Di pertemuan 11 juga menjelaskan, ada definisi kriptografi simetris, ada cara kerja kriptografi simetris, ada contoh-contoh kriptografi simetris, dan juga ada studi kasus kriptografi simetris. Dan definisinya, algoritma simetris menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Algoritma simetris dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu blok kode dan aliran kode. Di dalam cara kerja, algoritma simetris menggunakan satu kunci yang sama, enkripsi dan deskripsi. Di contoh algoritma meliputi DES, Blowfish, Taufish, dan AS. Di studi kasusnya, di situ menjelaskan contoh studi kasus menggunakan kriptografi simetris, menggunakan kriptografi simetris dalam saluran telepon. Kelebihan dan kekurangan algoritma kriptografi simetris juga dibahas dalam studi kasus yang dijelaskan pada pertemuan 11. Pertemuan 12 itu tentang basis data. Ini ada pertemuan 12 ada beberapa poin yang dijelaskan, yaitu ada peranan basis data, ada struktur basis data dan struktur data dan basis datanya, dan ada contohnya, dan ada contoh implementasinya, dan juga ada terbagi menjadi 5 jenis fungsi dan dalam yang berbeda, yaitu jenis basis data, penyimpanan basis data terdistribusi, database relasional, dan end user database. Kita lanjut ke pertemuan 13. Di pertemuan 13 ini saya sendiri menjelaskan tentang cipher block. Pertama, teknik cipher block. Teknik blok enkripsi adalah metode enkripsi simetris di mana pesan yang akan dienkripsikan dibagi menjadi beberapa blok-blok dengan ukuran yang sama. Ada beberapa mode nih yang ada di cipher block. Ada ACB, CBC, CFC, dan output feedback. Itu ada electronic code book, cipher block signing, cipher block feedback, dan output feedback. Terus ada di pertemuan 14 ada menjelaskan tentang algoritma DES. Di pertemuan 14 pemateri menjelaskan tentang adanya konsep algoritma DES. Terus ada apa itu triple DES dan implementasi DES. Dan juga ada teknik algoritma DES, yaitu menggunakan dua teknik, yaitu metode steganography dan mean square error atau MSE. Itu saja yang dapat saya review dari pertemuan-pertemuan yang ada di keamanan data dan informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.